Merasa skeptis tentang cahaya di ujung terowongan, kini ia berdiri di dalam satu dan menghadap cahaya terang. Kenangan terakhirnya adalah berada di kamar tidur kerajaan. Apakah ia sudah mati? Jika iya, apa penyebabnya? Apakah itu pembunuhan? Sebagai sosok yang berpengaruh, ia mempertimbangkan berbagai kemungkinan motif, meskipun ia tidak dapat mengingat telah melakukan kesalahan apapun. Tekanan yang menariknya ke arah cahaya memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Ia memilih untuk merangkul perjalanan abadi dengan tenang. Selamat, Tuan dan Nyonya. Bayinya sehat dan laki-laki. Tunggu. Perlahan dan menyakitkan, matanya kembali terbuka, diserang oleh rentetan warna dan bentuk-bentuk yang asing. Butuh waktu baginya untuk menyesuaikan pandangan bayi terhadap cahaya yang menyilaukan. Di hadapannya tampak seorang pria yang tidak menarik, dengan rambut panjang beruban dan mengenakan kacamata. Sekelilingnya bukan seperti ruang rumah sakit, melainkan sebuah kamar yang remang-remang dengan tempat tidur darurat dari jerami dan lilin-lilin yang berkelap-kelip. Suasananya terasa seperti ritual pemanggilan roh yang suram. Ia menoleh dan melihat sosok yang tak mungkin salah lagi. Ibunya yang memancarkan aura lembut dan penuh kasih. Rambut auburn-nya, mata cokelat, dan hidung mungil membuatnya tampak cantik. Ia merasakan dorongan kuat untuk berpegang padanya. Bertanya-tanya apakah semua bayi mengalami ikatan seperti ini. Ia mengalihkan pandangannya ke sosok di sebelah kanannya. Senyum lebar dan mata yang penuh air mata tertuju padanya membuatnya menyimpulkan bahwa pria itu pasti ayahnya. Tanpa ragu, pria itu berseru, "Hai, Art kecil, aku ayahmu. Bisa bilang Dada." Dengan cepat ia menoleh ke sekeliling dan melihat ibunya serta sang dokter sama-sama memutar mata. Ibunya tak bisa menahan tawa kecil. Sayang, dia baru saja lahir. Dengan kata-kata itu, hari pertama dalam kehidupannya yang baru pun dimulai. Minggu-minggu setelah keluar dari terowongan itu penuh penderitaan. Ia tidak memiliki kendali motorik dan hanya bisa menggerakkan anggota tubuhnya secara sporadis. Bayi tidak memiliki kendali penuh atas jari-jarinya. Mereka menggenggam tanpa sadar. Kendali motorik dan kendali kandung kemih belum dimilikinya. Ruangan itu menyerupai sarang pemujaan setan, namun ternyata itu adalah kamar orang tuanya. Ia sempat berpikir bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu, tetapi tindakan ibunya segera membuktikan bahwa ia salah. Suatu hari, ayahnya yang ceroboh mengayunkannya dengan sembarangan, hingga ia membentur laci dan mendapat goresan di kakinya. Yang mengejutkannya, ibunya melakukan tindakan penyembuhan yang luar biasa. Itu bukanlah sekadar menempelkan plester dan mencium luka. Sebaliknya, tangan ibunya memancarkan cahaya cemerlang yang disertai dengan dengungan lembut. Ia dibuat bingung dan terus-menerus mempertanyakan dunia sekitarnya. Seringkali, ibunya membawanya di punggung dengan gendongan bayi, dan bersama-sama mereka pergi ke tempat yang disebut ibunya sebagai Asper. Baginya, Asper lebih mirip pos luar yang ditinggikan daripada sebuah kota sungguhan. Tidak ada jalan yang layak atau bangunan yang signifikan. Mereka menyusuri jalan tanah utama yang diapit tenda-tenda di kedua sisi, tempat berbagai pedagang dan penjual menawarkan bermacam barang dagangan. Namun, tubuhnya kembali mengkhianatinya, kali ini karena kelelahan. Ia pun tertidur. Kemarahan membuncah di dalam dirinya, mengutuk keterbatasan tubuh bayinya yang tak berguna. Ketika terbangun dalam pelukan ibunya, ayahnya melantunkan sebuah mantra. Si bayi berharap akan melihat pertunjukan sihir yang megah. Namun, hanya 3 batu besar yang muncul dan menghantam pohon. Ia pun merasa kecewa. Ayahnya salah mengartikan kekecewaannya sebagai kegembiraan, lalu dengan bangga menyatakan kehebatannya sendiri. Meskipun ayahnya ahli dalam memanipulasi batu, sang narator menganggap kemampuan tempurnya jauh lebih luar biasa. Di dunia sebelumnya, ayahnya akan dihormati sebagai seorang prajurit berpangkat tinggi. Tapi baginya, ia hanyalah seorang ayah yang penuh kasih dan pelindung sejati. Si bayi terkagum pada kemampuan ayahnya, namun mendambakan sesuatu yang lebih luar biasa. Meski begitu, ia menghargai keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan yang ditunjukkan ayahnya. Dalam dunia mereka yang unik, penuh sihir dan keajaiban, pertunjukan ayahnya adalah hal yang mengagumkan sekaligus biasa.
Sang narator menyimpan rasa cinta dan kekaguman yang mendalam kepada pria yang menjadi pelindung dan pembimbing mereka, menghargai kekuatan dan peran yang dimainkannya dalam kehidupan mereka. Art menghabiskan hari-harinya dengan belajar, menyerap pengetahuan dari orang tuanya dan dunia di sekitarnya, fokus menguasai tubuhnya dan menyempurnakan keterampilan motoriknya, menikmati rutinitas yang nyaman. Namun, hidupnya akan segera berubah arah. Dahulu seorang raja, Art pernah memimpin pasukan dan membuat mereka bertekuk lutut hanya dengan satu gerakan tangan. Ia bersaing melawan para rival dan menyelesaikan konflik. Keahliannya dalam ilmu pedang dan penguasaan Ki membuatnya unggul dalam dunia, di mana kekuatan pribadi adalah kunci kepemimpinan. Namun dari semua pencapaiannya, tidak ada yang membuatnya bangga, seperti kehidupan yang dijalaninya sekarang. Menikmati kebahagiaan sederhana dan pertumbuhan yang ia alami setiap hari. Setelah berminggu-minggu berusaha keras, akhirnya Art mampu merangkak meskipun masih goyah. Ia memanfaatkan kesempatan saat ibunya sibuk menjemur pakaian untuk menyelinap ke perpustakaan keluarga. Sayangnya, penjelajahannya tidak berlangsung lama. Ibunya segera menyadari kepergiannya dan dengan cepat menemukannya. Meskipun hanya sebentar di dalam ruangan itu, ia menemukan kenyataan yang mengecewakan. Meskipun ia memahami bahasa lisan dengan lancar, ia tetap tidak bisa membaca tulisan. Kekecewaan dalam diri sang tokoh utama sebanding dengan kelelahan yang tampak dalam suara ibunya yang menghela napas dan berkata, "Aduh, aku yakin dia bakal sama merepotkannya kayak ayahnya." Selama lebih dari 2 tahun, tekadnya yang tak tergoyahkan mendorongnya untuk menjalani pelatihan keras, mengumpulkan dan memusatkan mana yang tersebar dalam tubuhnya. Proses yang lambat dan menuntut itu benar-benar menguji batas tubuh barunya yang asing. Ia memahami mengapa kebangkitan, mana biasanya terjadi saat masa remaja, karena partikel-partikel itu butuh waktu hingga 1 dekade untuk berkumpul secara alami. Namun, ia menerapkan pengetahuan tentang pengendalian Ki dari kehidupan sebelumnya untuk memanipulasi mana. Ia bisa merasakan mana dalam dirinya, lalu secara aktif mengarahkan partikel-partikel itu ke arah solar plexusnya, menolak untuk menunggu pasif. Pengumpulan ini seperti memaksa mengumpulkan bulu ke dalam karung. Dengan menerima kecepatan latihannya yang melelahkan, ia menemukan penghiburan karena memiliki awal yang lebih cepat dari orang lain. Setelah 2 tahun penuh usaha tanpa henti, ia berhasil mengumpulkan seluruh mana ke dalam solar plexusnya, langkah krusial menuju tujuannya. Saat ia mulai memadatkan inti mana, ledakan mendadak menghancurkan ketenangan. "Wow, aku merasa hebat!" seru Art, menikmati pencapaiannya. Ia memejamkan mata, menikmati kehadiran inti mana barunya. Namun, suara panik ibunya memotong kebahagiaan itu. "Art! Ya Tuhan, nak, kamu tidak apa-apa?" Art terkejut saat membuka matanya dan melihat ibunya berlari menghampirinya, sementara ayahnya berlutut di dekatnya. Bingung oleh kepanikan ibunya, Art mencoba menenangkannya. "Bu, tidak perlu menangis. Ada apa?" tanyanya. Namun ibunya terus terisak, memeluknya erat. Ayahnya pun ikut mendekat, memberikan sentuhan menenangkan. Membebaskan diri dari pelukan ibunya, Art meneliti sekeliling mereka. Mereka berdiri di tengah kawah yang luas. Rumah mereka telah hancur menjadi puing-puing. Pemandangan itu membuatnya terkejut, bertanya-tanya apa yang telah menyebabkan kehancuran itu. "Apa-apaan ini? Siapa yang berani menghancurkan rumah seorang raja?" seru Art tak percaya. Di tengah amarahnya, ibunya dengan lemah mengucapkan selamat kepadanya, sementara ayahnya merayakan kebangkitannya. Saat mereka saling berpandangan, sebuah kesadaran menghantam Art. Dialah penyebab kehancuran itu. Besarnya kekuatan barunya membuatnya merasa takjub sekaligus cemas. Saat berusia 3 tahun, ibu Art mulai mengajarinya membaca dan menulis. Berpura-pura sebagai anak yang cepat belajar, Art mendapatkan akses ke buku-buku yang lebih menantang di perpustakaan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ini memungkinkannya untuk menjelajahi kekayaan pengetahuan yang tersembunyi di rak-rak perpustakaan. Dalam minggu-minggu setelah kebangkitannya, ayah Art membimbingnya memahami dasar-dasar mana dan cara melatihnya. Meskipun sulit menjelaskan konsep itu kepada balita, ayahnya berusaha keras menyederhanakannya.
Berkat kemampuan kognitif Art yang maju, ia bisa memahami dasar-dasarnya dan menyerap pengetahuan yang diberikan ayahnya. Kekuatan seorang penyihir ditandai oleh warna inti mana mereka. Saat pertama bangkit, warna intinya hitam karena tercampur kotoran dalam partikel mana. Seiring proses pemurnian, warna inti akan berubah dari merah menjadi jingga, kuning, perak, dan akhirnya putih. Semakin terang warnanya, semakin murni dan kuat kekuatannya. Hari-hari Art diisi oleh pelajaran dari kedua orang tuanya. Ibunya mengajarinya membaca dan menulis, sementara ayahnya fokus pada latihan peningkatan kekuatan. Pelatihannya dimulai dari teori dan penerapan, lalu dilanjutkan dengan latihan fisik seperti lari dan senam tubuh. Meski percobaan push-up yang dilakukan oleh bocah 3 tahun itu terlihat lucu, ayahnya menahan tawa agar suasana tetap serius. Di waktu senggang, Art menemukan ketenangan di perpustakaan yang telah direnovasi, tenggelam dalam buku dan meditasi mendalam untuk lebih memadatkan inti mananya. 1 tahun berlalu tanpa banyak perubahan dari rutinitas itu. Sampai suatu malam saat makan malam, ayahnya mengemukakan ide baru. Suara garpu ibunya yang jatuh menggema di seluruh ruangan, menandakan keterkejutannya. Ia mengungkapkan kekhawatiran tentang usia Art yang masih terlalu muda, dan keyakinannya sebelumnya bahwa sang ayah sendiri yang akan menjadi guru Art. Namun, ayahnya tetap tenang, menyebutkan bakat luar biasa Art dalam manipulasi mana dan kebangkitannya yang terjadi di usia 3 tahun, usia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun sang ibu khawatir, ide untuk mencari mentor yang cocok bagi Art mulai terbentuk, menandai kemungkinan titik balik dalam perjalanan hidupnya yang masih muda. Akhirnya, setelah kedua pihak merasa telah menyampaikan semua argumen mereka, sang ayah menoleh ke arah Art, mengakui bahwa keputusan ini menyangkut dirinya juga. Art, ini menyangkutmu juga. Bagaimana menurutmu tentang pergi ke kota besar dan belajar dari seorang guru? Art menghargai upaya ayahnya untuk bersikap adil dan diam-diam memuji sikap itu. Namun sebagai anak 3 tahun, ia meragukan kemampuannya untuk membuat keputusan yang akan membentuk masa depannya. Dengan ragu-ragu dan tidak yakin, ia pun mengusulkan, "Bisakah aku bertemu beberapa mentor dan bertanya apakah aku butuh pelatihan?" Keheningan tegang menyelimuti ruangan saat kedua orang tuanya merenungkan usulannya. Takut dengan reaksi mereka, Art menundukkan pandangannya, menunggu jawaban. Beruntung, kekhawatiran mereka bukan karena sikap netralnya. Mereka setuju untuk menguji inti mana dan saluran energinya sebelum mengambil keputusan. Dengan persetujuan itu, persiapan untuk perjalanan pun segera dimulai. Sebuah perjalanan yang akan melampaui semua ekspektasi Art. Ia tak menyadari bahwa perjalanan mereka akan membawa mereka ke sebuah kota yang luas, jauh melampaui batas-batas imajinasi mereka. Keesokan harinya, menjelang tengah hari, mereka menyelesaikan persiapan terakhir untuk perjalanan. Ia membawa ransel di punggungnya yang berisi buku-buku dan beberapa camilan, dan mengikat pedang kayu di pinggangnya. Menggenggam tangan ibunya, ia mengikuti orang tuanya untuk menemui rekan-rekan kelompok lama mereka. Orang-orang yang selama ini hanya ia kenal melalui cerita-cerita sang ayah. Saat mereka tiba di penginapan di Asper, rekan-rekan lama ayahnya telah menunggu di dekat kandang. Kegembiraan sang ayah tampak jelas saat ia berlari menghampiri mereka dan memeluk mereka dengan penuh semangat, lalu memperkenalkan putranya dengan bangga. "Semuanya, aku ingin kalian bertemu putraku Arthur. Art, ayo, sapa mereka." Menatap wajah-wajah yang terasa familiar, Art memberikan salam hormat dengan membungkuk setengah badan dan memperkenalkan dirinya dengan cara paling formal yang bisa ia lakukan. "Salam. Ayah saya telah banyak bercerita tentang para sahabatnya yang terhormat dari Twin Horns. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian menemani perjalanan kami ke Zirus. Kami percaya pada kemampuan kalian." Salah satu pria tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Apa-apaan ini? Sopan sekali. Kau yakin dia anakmu, Ray?" Art langsung mengenal pria itu dari cerita ayahnya dan rambut merah mencoloknya. Ia adalah Adam Cranch, seorang augmenter penuh semangat yang terkenal akan keahliannya dengan tombak. Adam memiliki kepribadian ceria dan suka bicara. Rambut merah acaknya terlihat seperti api yang menyala-nyala,
dan matanya yang nakal bersinar penuh kesenangan. Namun, bekas luka yang melintang dari hidung hingga ke kedua pipinya menjadi ciri paling mencolok di wajahnya. Saat Art meneliti sekeliling, tiba-tiba ia merasa tubuhnya terangkat dan dipeluk ke permukaan yang lembut. Suara wanita berseru dengan riang, "Aduh, dia lucu sekali. Kau seharusnya bersyukur dia tidak menurunimu, Reynolds." Ingin lepas dari pelukan yang mencekiknya, Art menoleh ke arah wanita itu. Meski tak secantik ibunya, wanita ini memancarkan keanggunan kerajaan dengan rambut pirang panjang yang melengkung indah dan mata hijau bercahaya. Tak diragukan lagi, ia adalah Angela Rose, seorang conjurer yang terkenal dengan penguasaan sihir anginnya, seperti yang pernah disebutkan oleh ayahnya. Saat pelukannya semakin erat dan membuat Art tak nyaman, suara berat terdengar. "Angela, kau menyakitinya." Sekejap kemudian, sepasang tangan kuat meraih ransel di punggungnya dan menariknya dari pelukan wanita itu. Tergantung di udara seperti anak kucing yang diangkat dari tengkuknya, Art menatap sosok raksasa di depannya. Dengan mata gelap yang tajam, pria besar itu dengan lembut menurunkannya kembali ke tanah dan merapikan pakaian Art yang berantakan. Setelah itu, Art mengalihkan perhatian pada wanita di samping raksasa itu. Dengan rambut hitam yang sebagian diikat, tatapan intens, dan respon yang minimalis, ia memancarkan aura yang menarik. Melihat dua belati yang terikat di punggung bawahnya, Art mengenalinya sebagai Jasmine Flamesworth. Terkenal karena keahliannya menggunakan dua belati dengan kecepatan luar biasa. Helen Shard, anggota terakhir Twin Horns, dengan fitur wajah yang tajam, senyum menawan, dan karisma yang memikat, juga menarik perhatian Art. Setelah kereta-kereta diisi dengan perlengkapan perjalanan mereka bersiap untuk berangkat. Yang mengejutkan, alih-alih kuda, pengurus kandang membawa sepasang kadal raksasa yang dikenal sebagai skitter. Makhluk mana jinak ini memiliki punggung berduri dan cakar yang kuat, sangat ideal untuk medan pegunungan bila diperkuat dengan sedikit mana. Sambil menatap keluar jendela, ia menyaksikan skitters yang mendorong kereta mereka melaju ke depan. Saat malam tiba, pegunungan di kejauhan tampak semakin besar, membakar semangatnya. Waktu perjalanannya telah diambil oleh tidur. Kini, meski baru beberapa jam terjaga, matanya kembali terasa berat. Mereka mendirikan perkemahan di dekat gugusan batu, mencari perlindungan dari angin. Saat orang dewasa memasang tenda dan menyalakan api unggun, Helen menghampirinya dengan santai. Ia bertanya, "Aku dengar kamu anak ajaib penyihir. Apa benar kamu sudah terbangun?" Tak tahu harus menjawab apa, ia memilih kejujuran. "Ya," jawabnya singkat pada pertanyaan Helen. Tertarik, Helen terus bertanya, menyinggung tentang proses kebangkitannya dan warna manakornya. Percakapan mereka menarik perhatian orang-orang di sekitar. Adam menyarankan untuk mengujinya, dan meski orang tuanya sempat ragu, akhirnya mereka menyetujui. Ayahnya memperingatkan Adam agar berhati-hati, mengingat kurangnya pelatihan tempur. Art menatap Adam dengan serius, lalu mengambil posisi sejauh 15 kaki. Ingatan akan pertempuran masa lalu muncul, membuat fokusnya semakin tajam. Ia menyalurkan mana ke kakinya dan melesat maju dengan pedang kayu di tangan. Ekspresi puas Adam berubah saat Art berpura-pura menyerang. Ia berpindah ke kanan dan mengayunkan pedang ke sisi tubuh Adam yang tidak terlindungi,